Berarti targetnya mungkin angka pengangguran di Kabupaten Subang itu akan 0 rupiah, 0. Sini dulu Bu. Iya, live. OPJ live. Kenapa Bapak menangani LSM yang banyak tapi kelihatannya Subang bisa kondusif nih? Gimana tuh Pak? Bahkan ada julukan Subang sejuta. Saya kan dikasih jimat. Supaya akur. Halo, awas, omong kosong. Balik lagi di awas omong kosong. Sekarang hari Jumat 10 September 2021. Akhir pekan. Akhir yang bingung. Kenapa? Bingung ya, kalau dulu kan suka pergi main, ya paling tidak ke kabupaten tetangga lah, ke Purwakarta. Soalnya kan ada bioskop Powerland di sana. Kalau di sini kan nggak ada. Jadi bisa nonton, bisa. Ada apa di sini juga? Di mana? Bioskop Chandra. Itu kan bekas. Oh, Emang tempat nonton Lalai Badot. Aduh, kalau kita membanding-bandingkan ini tidak kalau dilihat-lihat Purwakarta dan Kabupaten Subang itu pembangunannya atau penataan kotanya Pak itu saya nggak tahu ya gimana maksudnya orang lain ngelihatnya. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya ya tertata lah, bagus gitu pasarnya. bagus. Jadi punya khas, Subang punya juga ciri. bagus Pak. Bagus di mana? Itu kan punya Pujasera pasar sama. Bagus emang sih. Pujasera juga kalau bukan kalau dibandingin dengan pasar ini Pegadaian. Bagusan Pujasera memang. Terus Tadi bentuk gede. Jauh, Bu. Terus. Oke. ya biasa ada yang parkir dulu. Pokoknya bebas lah. Kadieu ulah langsung di dinya Bapak. Dia tuh. Oh, siap. Ya. Siap saya di sini. Kita lagi bahas apa nih? Ya gini Pak, kalau saya kan tiap akhir pekan suka ke Purwakarta biasanya. Nah, sana kan ada bioskop. Kilir. Hah? Kilir. Enggak. Lain kilir di situ. Pak Tempat ulin loba di situ mah, Pak. Itu kan kalau setiap akhir pekan suka main ke Purwakarta katanya Pak. Aja. Kamu cuk Bapak. Pak Herman nih. Kira lapang. Kamu ngebandingkan Lapang main iraha. Purwakarta jeung Subang. Kumaha? Kata Bapak Ini gimana? perbandingannya dari hal Ya penataan kota, pembangunan, kepemimpinan bisa aja. lihat sendiri kan kenyataannya. Boleh Pak, coba Pak, biar kedengaran. Iya. Pegang dulu. Cek. Oke. Udah Dia sini gantian yang saya Pak. Kan ini. Oh, silih gantian. Aduh. Kudu meuli nu hiji atuh, nu tilu ya triple. Gimana? Ya, kalau menurut pandangan saya ya memang jarang sih ke Purwakarta. Jarang gitu. Jarang apa? Ini jarang. Berarti Bapak tidak kompeten kalau disuruh membanding. Kalau jarang itu bukan berarti tidak sama sekali. Ya, sepengetahuan Bapak yang jarang itu gimana? Ya jarang itu jadi sekali-sekali. Misalkan bisa seminggu sekali, sebulan 4 kali juga kan jarang. Nggak Iya, tiap kan hari itu kan perginya. gitu. Penilaiannya Nah, sekarang. penilaiannya ini kalau misalkan kita lihat dari di lapangan, ya mungkin perbedaannya antara 50% lah. 50%. Kalau dibandingkan ya. Setengah gitu. Ngerti Pak itu. Jadi setengah gitu. Lah Iya. misalkan dibandingkan Subang dan Purwakarta. Apanya? Kita mungkin ya dalam situasi kondisi misalkan dari Wilayah. infrastruktur. Oh, infrastruktur. Kan tadi infrastrukturnya, terus dari penataannya. Kan rapi lah di Purwakarta. Tuh, kata saya juga. Jalan Jadi lebih- betul ya, lebih sepakat ya, Pak Herman. Ya bukan tidak rapi, tapi kan tadi kalau lihat dari perbandingan kan, mungkin Subang ini baru 50%. Kalau dibandingkan dari Purwakarta itu udah 90%-an lah. Gitu, jadi masih jauh. Nah, cuman mungkin ini karena terkendala pasti Covid alasannya. Dia rek ngebut keburu Covid gitu. Aduh. Iya kan, bukan hanya Pak ini kan orang Subang tapi kenapa membaguskan Purwakarta Pak? Oh, kita bukan membaguskan ya. Jadi ini sesuai dengan
fakta di lapangan. Kajak tarapan gitu atuh. Kudu kumaha deui. Iya betul. Iya kan? Betul, Powerland ini Kira. kayak ya ini, Ini maksa banget. Subang Loper maklum. Dino kumaha sih? Yang kumaha maksudna? Oh, coba kata Pak Warlan. Gini Pak Warlan, itu kata Pak Herman tuh udah 50% infrastruktur. Iya. Subang gimana? Berarti Bapak Herman itu sudah dibutakan oleh Purwakarta berarti. Bukan dibutakan ya. Diejokan, diejo. Bapak Satu- ini kan enggak, hidup, ini pengalaman satu kali. mencari nafkah dan Enggak, tidur di begini. Subang, Pak. Ya kan tadi kan pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya tadi, Nah, gimana? jika apa? Dibandingkan. Nah, kan dibandingkan. Subang dan Purwakarta itu seperti apa gitu. Nah, gitu kan tadi saya dari segi infrastruktur. Siap, Pak Haji Udin Jajudin. Nah, ini ada Ini dari Bapak Oke, guys, siap guys. Pak Kaban Kesbang Polo. Coba yang digabung lewat sini dulu. dulu, Pak. Sini dulu, gabung, Pak. sini dulu Ini, dong. Pak, duduk dulu, Pak. Ya. Kemarin ramenya. Rame di Ponggang. Oh, ente. Sisingaan. Sidan, Pak. Odin, kan ini banyak yang menilai nih netizen katanya pembangunan di Subang itu lebih terlambat dibanding Purwakarta. Sebenarnya kenapa Pak Udin? Kalau penilaian Pak Udin? Kalau masalah pembangunan sebetulnya kita kan semuanya dimaklumi bahwa anggaran itu sebetulnya tersedot oleh dana Covid di mana-mana. Gitu. Sudah jelas. Jadi Covid. sebetulnya anggaran itu besar untuk pembangunan terutama infrastruktur jalan. Ya. Karena untuk Covid Sesuai dengan ini ya janji kampanye. betul. Jadi Pak Jimat Akur itu belum bisa karena dananya tersedot oleh dana Covid. Apalagi luas wilayah Subang itu luas ya Pak Udin. Betul Nah jadi nggak bela Subang. Ini saya sepakat dengan Pak Udin. Jadi Benar, saya Memang. sepakat Pak. Pak Udin. Karena jika luas wilayah kan Subang itu 2000 km persegi ya, kalau terpanjang nggak salah. jalan di Iya kan luas wilayah Subang itu Betul. 2000 km persegi kalau nggak salah lebih Iya, lah. betul. Jadi Sedangkan Purwakarta itu kan cuma 900 kalau nggak salah, 900. betul. Betul itu Pak Warlan. Jadi memang begitu. Sedangkan Nah, selama- APBD sama kan, Purwakarta dan Subang tidak beda jauh lah. Iya, Dengan luas wilayah yang berbeda dan jumlah penduduk juga kan. Kalau Subang 1,5 juta. Nah, keinginan Purwakarta kita kan cuma mudah-mudahan kita 900. berdoa sama-sama. Tahun ini mungkin Covid sudah hengkang di Kabupaten Subang. Kita percayakan ke kepolisian. Saya 100% polisi pasti bisa. Pak Udin sebagai intel nih di pemerintah daerah Kabupaten Subang, ada hal-hal yang yang lucu, menarik gitu yang di-share ke netizen nih selama menanggulangi atau di dunia perintelan. Ada saja orang itu mungkin iseng, mungkin juga memperhatikan kondisi Kabupaten Subang yang peduli gitu. Iya, betul. Tapi kebanyakannya orang yang iseng sebetulnya. Iya kayak Warlan nih iseng Pak Udin. Iseng sebetulnya nggak ada kerjaan. Gitu. Orang lewatnya di geruan. Coba lewat di sini. Ditanya soal Purwakarta jadi sini. Tidak. Tapi kan iseng bermanfaat Pak Kaban ya. Jadi kita ini mungkin bukannya mengkritik ya. Tapi kan tadi memang sih secara gambaran, secara realnya memang kenyataannya ya kalau dibandingkan tadi memang kita dari segi infrastruktur ketinggalan ya. Tapi karena ketinggalannya tadi juga ada semacam bukan pembenaran tapi alasan yang tepat juga mungkin salah satunya karena kita kan luas wilayahnya dua kali lebih luas. Iya. Real. Ya tapi kan itu jangan jadikan alasan Pak. Lagi pula Purwakarta itu Harus tetap. maju dan berkembang pesat oleh orang Subang Pak. Oh iya. Kurang Subang. Kang Deddy Mulyadi. Aduh. Jangan lupa like, comment, and subscribe JPTV Official. Jadi kalau kritik sarannya yang membangun itu ditunggu oleh pemerintahan Kang Jimat itu. Oh, Tapi iya. kritik yang baik artinya bukan ngelantur kemana aja. Nah, iya Etika ini. dipakai juga gitu. Nah, betul. Ini kebetulan ya. Jadi Bapak Udin Jajudin ini sebagai Kepala Badan Kesbangpol ya. Nah, kami kan dari media yang tergabung Aliansi Wartawan Subang. Awas. Nah, itu ya tolonglah beberapa ada
apa janji-janji bersama Mas direalisasikan gitu Pak dengan Kang Jumat. Pak, ini Pak. Jangan Di wacana Subang aja gitu Pak ya. ini Pak. terkenal nih dengan kota yang banyak lah LSM-nya gitu. Itu gimana Pak, Bapak menangani LSM yang banyak tapi kelihatannya Subang bisa kondusif nih. Gimana tuh Pak? Bahkan ada julukan Subang sejuta. Saya kan dikasih jimat Woi. supaya akur. Saya dikasih jimat supaya akur itu aja gitu. Sebagai pengendalinya. Jadi akur itu kan bukan akang mah akurnya untuk di rumah nanti supaya akur. Saya mah enggak. Jadi semua ormas LSM itu akur karena punya jimat saya itu gitu. Ada berapa Pak itu jumlah Pak sekarang Pak? Sebetulnya saya juga bingung Pak. Bingung begini. Sebetulnya mereka itu kadang-kadang licik. Licik gimana Pak? Ketika membuat LSM laporan ke kita. Ketika bubar TBBJ aja. Jadi tetap walaupun sudah bubar kan registrasi di kita masih ada. Tunggul belum dicoret. Karena kalau kita tiba-tiba nyoret kita nggak ada wewenang sama sekali itu. Nggak boleh itu. Yang membuat izin itu kan dari Kemenkumham Pak. Kalau dicoret oleh Kesbang, wah nggak bisa itu dari atas oleh Kesbang, jauh melu gitu kan. Tadi Tapi Pak Kaban, itu- siapa yang terdaftar berapa Pak Kaban sekarang? Itu yang tidak saat ini Pak yang terdaftar lah. Yang terdaftar itu dari awal itu sekitar 570. 570 ya, jadi kegemukan lah. Kalau Berarti Pak ya? di Subang itu jumlah penduduk itu kan hanya sekitar 1 juta, 56 lah gitu juta. Jadi kegemukan rasionya. Tapi Berarti hampir semua masyarakat. sebetulnya nggak masalah lah, nggak masalah. Semua jadi LSM bagus, bagus. Biar pemerintah itu terkontrol. Karena yang namanya pemerintah itu, Baru 500 ya. pejabat Subang itu kalau kan tidak sadar korupsi itu Pak, tidak sadar itu uang negara misalnya tidak sadar terpakai dan sebagainya. KB jadi LSM pada ngabejaan, kade. Eta Jadi barengan. ya babarengan. Jadi kebagian saraya jeung wartawana gitu. Jadi lu aman teh nyata kudu aya kebersamaan gitu. Berarti tadi Itu teh istilah enggak Pak, itu baru LSM, tadi belum wartawannya Pak. Wartawan lebih banyak. istilah tadi. Subang sejuta LSM itu kata si LSM salah berarti. Jadi baru 500-an ya? Iya, masih kurang. Sejuta berarti Belum, salah, itu berarti. salah. Tolong dianulir itu kata-kata tarik lagi. Takut nanti LSM lapor polisi. Bahaya nanti. Nambah-nambahin. Saya tidak suka hoak. Yang 500-an. Yang suka hoak di rumah. Namun tidak kesetoran pasti gohoakan. Gogoakan. Gohoakan sarua hoak. Kurang setoran. Iya. Dan itu tuh ini apa berbanding lurus karena Pak Udin ini kan punya penyakit mah kalau malam juga di rumah. Iya, mah. Mah. Bagi saya untung hanya penyakit mah. Ini kan homosek. Astagfirullahaladzim. Homoseknya bukan Apa, bukan maksudnya, jorang, Pak? homosek itu hobi momok second. Rana teh ya. Dikat nih. Dikat nih. Dikat sekalian ke pemajikan. Ini ngomong-ngomong randa Pak, di Subang itu menurut laporan dari Pengadilan Agama dari 2021 nih sampai Agustus kemarin sudah ada 5.000-an ke perempuan Subang yang menjanda. Oke. Saya jelaskan. Itu gimana menurut tanggapan Pak? Jadi sebetulnya saya mau mengkaji masalah itu, membuat kajian. Belum apa-apa saya sudah digampar istri saya. Jadi nggak jadi aja gitu. Daripada bisa omongin. Iya, aduh. Itu bahaya itu Pak Udin. Apakah dengan melihat potensi randa ini Pak Udin ada gelagat untuk menyelamatkan? Beralih fungsi. Beralih fungsi. Jadi itu tadi yang punya julukan homosek itu yang masuk. Itu kan second. Beli hiji menang dua apa Pak Udin? Anjir, lapar aja jadi tekan rasa ya.
Kan mulai anu liwat disebut jelema gelo ya. Aduh. Berarti kembali lagi ke topik awal. Iya benar. Islami jadi homosek. Jadi homosek. Jadi kan. Ini kan Ke topik awal lagi Pak ini barang bahaya ini. datang ke imah teh Bapak jadi homosek. Aduh. Balik kembali lagi ke awal. Ini Pak, kan lagi ngomongin Purwakarta dan Subang ini. Nah kira-kira ke depan nih hasil mata-mata Bapak dari pembangunan Kang Jimat ini dan Kang Akur, apa yang kira-kira sedang dioptimalkan nih? Jadi kajian Kesbangpol intelijen Pak. Jadi ke depan mulai 2022 ke sana Subang itu orang luar kerja di Subang, bukan orang Subang kurang kerja, akan kurang. Tenaga kerja di Subang itu akan kurang ketika Patiman sudah jalan, perusahaan sudah masuk. Sekarang aja masuk 1 melon perusahaan di Taipa itu kan 8.000. Jadi sudah mungkin terkurangi lah orang pengangguran di Subang itu. Apalagi nanti berikutnya ada lagi perusahaan yang masuk 100 hektar, baru 10 hektar itu kan sekitar 7 perusahaan di sana pabrik besar-besar. Jadi nanti targetnya mungkin angka pengangguran di Kabupaten Subang itu akan 0 rupiah, 0. Selain korupsi ya maksudnya. Nah, Lain jabatan ya. Aduh, 0 rupiah wah. Ajak lah sini dulu Bu. Iya live. Live. OPJ live. Wah mantap nih, Subang berarti akan berkembang pesat. Kerja Pak Udin juga akan semakin berat nih Pak Udin ke depan. Bukan berkembang saja, nanti berbuah pasti Subang itu Pak. Karena tidak cukup kembang saja Pak. Iya betul. Karena kita bukan pegawai bank. Kalau pegawai bank cukup bunga. Kalau kita buahnya Pak, hasilnya gitu. Tapi jangan jadi buruk nanti buahnya, apalagi tidak keadaan. Kita punya ini kan aja ada apa formula nanti. Jangankan untuk buah, untuk rambut kan sebelum putih bisa jadi merah dulu seperti ini. Jadi kalau Malik ya. Luar biasa Pak Udin ini salah satu pejabat yang cihuy pokoknya. Betul. Di Kabupaten Subang. Saya luar biasa karena bisa di luar gitu. Jarang di imah. Ya kan. Galadog Ini tim. Sekali ngaladog bengep. Pak Udin ini tim Deladog. Aduh. Mawarlad. Gimana nih Mawarlad? Aduh bagus. Sambungkan. Ini Pak Kaban, mengenai tadi kan kemarin itu ada beberapa kasus ya yang melibatkan suatu ormas. Nah itu biasanya penyelesaiannya gimana tuh Pak Udin? Yang mana ormas yang mana? Ya adalah ormasnya Mana 500 Subang ormas. gitu. Jadi jangan dibuat pusing. Langsung Kita aja. tidak akan menyebutkan namanya. Ya berarti kalau Tapi ada persoalan antara maksudnya ormas gini. lah, itulah. Kalau ada persoalan antara ormas, nah itu fungsi dari Kesbangpol itu apa dan bagaimana? Apakah mungkin ada suatu SP nih ke ormas tersebut, surat peringatan 1, 2, 3 kalau misalkan dalam waktu beberapa kurun waktu agar lu tua ribut tua gitu, misalkan dibekukan lah atau gimana itu Pak Udin sebenarnya? Jadi kalau ada ormas yang bentrok, saya biarkan dulu. Oh, biarkan Kalau dulu. sudah bentrok nanti kita bekukan gitu. Kita biar punya kena pasal kepolisian nanti gitu. Ada tindak pidana dan sebagainya gitu. Karena memang sebetulnya Bisa sini demo Pak? nah di sini demo kan Kes Bang tukang demo. Jadi Kes Bang mah sebelum di demo duluan gitu Pak. Tenang aja gitu. Jadi berkaitan dengan ormas walaupun kita ngobrol main-main Pak, bari kita sedikitnya humor karena kita untuk meningkatkan imun Pak. Betul. Iman sudah ada di Bapak, tapi kalau di sini belum ada. Jadi kita meningkatkan imun, kita keseharian itu yang harus didahulukan itu kan kalau manusia itu udah bahasa mah temeli istilahnya. Jadi Harus kita pisan. usahakan kita tampil di depan rekan-rekan kerja, kemudian di
sosial kontrol kita baik-baik saja gitu. Bahasanya bagus-bagus. Jadi jangan sampai membuat orang tidak enak, itu Ya. tidak nyaman bagi orang. Berarti mengedepankan komunikasi lah ya, Pak. Betul gitu. Komunikasi dikedepankan gitu kan. Itu tadi ada bahasa mah teu meuli matak naon alus we dicaritakeun mah gitu. Tapi kan- Pak tadi ngomong-ngomong bekukan, memang Kes Bangpol sejak kapan jadi pabrik es batu? Wah, justru nggak bisa dibuka dengan es ini, harus pakai apu ini.